Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Evalistini, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan nomor peserta PPG 2015 032 72953 dan nomor daftar ujian 2023 234432. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2003, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan ujian kinerja atau UKIN di sekolah tempat saya mengajar, yakni SMA Jembatan Budaya. Materi yang akan saya gunakan terkait dengan sistem reproduksi pada manusia dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Halo. Ini berikan. Selamat pagi, Miss Eva. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Wow, jadi di pagi ini sangat luar biasa mengikuti pembelajaran biologi kali ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Oke, doa dipimpin oleh Arya. Silakan Arya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arya. Ada yang absen hari ini? Oke, semua dalam keadaan sehat ya. Baik, minggu lalu kita sudah bahas mengenai organ reproduksi. Masihkah kalian ingat? Masih ya. Nah, untuk kembali mengingat yang minggu lalu sudah disampaikan terkait organ reproduksi, sudah dari sistemnya, kemudian bagi pria dan bagi wanita. Selanjutnya, Miss akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelum itu, Miss punya pertanyaan. Ya, jadi apakah yang terjadi apabila kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi? Ada yang bisa bantu Miss menjawab? Saya, Miss. Baik, silakan Naya. Jadi, jika kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi dengan baik, maka organ reproduksi kita itu akan rentan terkena penyakit seperti chlamydiasis, bahkan gonorea. Bagus. Jadi, rentan penyakit ya, Naya ya. Apalagi nanti bagi cewek juga rentan keputihan. Terus kemarin kalau misalnya cowok-cowok, sunat juga merupakan salah satu untuk menjaga kebersihan organ reproduksi ya. Baik, jadi terkait dengan kebersihan organ reproduksi tadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menganalisis kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi melalui diskusi dengan benar dan teliti. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi hubungan perilaku negatif berkaitan dengan sistem reproduksi melalui diskusi dengan benar dan teliti. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia, serta teknologi sistem reproduksi melalui diskusi dengan benar dan percaya diri. Terkait dengan tujuan pembelajaran, maka manfaat pembelajaran itu kalian mampu mengetahui kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi serta perilaku negatif yang berhubungan dengan sistem reproduksi.
Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Jadi pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Nah, link dari pretest sudah Miss kirim di Google Classroom, silakan dibuka. Waktu kalian mengerjakan 10 menit. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Baik, sudah selesai soal pretestnya? Sudah. Ya. Jadi nanti misalkan cek nilainya karena dia esai untuk mengukur HOTS kalian itu nanti Miss periksa di akhir ya. Selanjutnya orientasi masalah. Silahkan menonton video berikut. Baik anak-anak, silakan ditonton video berikut mengenai kasus pembunuhan bayi hasil hubungan di luar nikah ya. Seorang pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di Desa Kuangsan Sedati, Sidoarjo, tega mengubur bayi yang baru saja dilahirkan oleh kekasihnya. Bayi ini adalah hasil hubungan gelap dengan kekasihnya yang juga masih berstatus sebagai pelajar. Saat mengubur sang bayi, tersangka didampingi oleh kekasihnya dan 2 rekannya. Polisi menangkap tersangka saat tengah memindahkan jenazah bayi ke tempat pemakaman yang lebih layak. Dalam proses rekonstruksi, polisi menemukan fakta jika tersangka melakukan pembunuhan itu secara berencana. Tanah, setelah dikubur dalam tanah, posisi sudah tertutup dengan tanah, tertimbun tanah. Lalu yang perempuan ini berusaha supaya mengambil kembali, namun dicegah oleh pelaku. Dicegah, di situ proses cekcoknya masih terdengar suara bayi. Suara bayi masih terdengar dari dalam tanah. Di situ perempuan masih tetap berupaya untuk mengambil, namun tetap dicegah hingga akhirnya kedua-duanya meninggalkan lokasi. Ibu bayi masih dalam perawatan di rumahnya karena kondisi psikologisnya juga masih agak terganggu lah, masih shock dengan keadaannya. Sebelumnya teman saksi mengetahui nggak? Kenapa? Niat jahatnya, teman saksi mengetahui niat jahatnya. Untuk perencanaan sebelumnya itu sempat terlontar di rumahnya. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat melakukan aborsi beberapa kali, namun gagal. Tersangka akhirnya nekat mengubur bayinya karena didorong rasa malu dan takut jika diketahui oleh orang tua dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Peristiwa serupa juga terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur. Seorang remaja di bawah umur kedapatan sengaja membuang bayi yang baru dilahirkannya di toilet puskesmas. Kejadian ini bermula saat pelaku diantar oleh orang tuanya ke puskesmas karena mengeluh sakit perut. Saat di puskesmas, pelaku menuju toilet hingga akhirnya diketahui melahirkan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Tersangka mengaku alasan melakukan perbuatannya lantaran malu jika diketahui memiliki anak. Meski demikian, karena masih di bawah umur, polisi tidak menahan tersangka. Polisi juga menyatakan ada kemungkinan ayah dari bayi ini juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi hasil keterangan dari pemeriksaan terhadap ibu bayi tersebut merasa panik dan ketakutan akan kehamilan yang dialami, ketakutan akan diketahui oleh
pihak orang tua dan sekolah, di mana sebenarnya ibu bayi tersebut masih berkeinginan besar untuk melanjutkan sekolah, jadi seolah dia berusaha untuk menutupi. Dalam hal ini untuk Satreskrim Polres Tulungagung tidak melakukan penahanan terhadap ibu bayi tersebut, namun demikian kami wajibkan untuk melakukan istilahnya wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis ke Satreskrim Polres Tulungagung. Apabila saksi daripada yang kita duga menjadi ayah biologis memenuhi unsur, dia membantu melakukan tindak pidana tersebut, ya kita akan tetapkan sebagai tersangka lainnya. Berbeda dengan kasus di Sidoarjo dan Tulung Agung yang pelakunya adalah anak di bawah umur, di Samarinda, Kalimantan Timur, seorang mahasiswi ditetapkan sebagai tersangka karena telah menganiaya bayi yang baru dilahirkannya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi pada 11 Januari lalu. Saat itu, tersangka meminta bantuan pemuka agama setempat untuk memandikan jenazah bayinya yang diakuinya meninggal karena terlahir sungsang. Nah, jadi saya tanya, kapan meninggalnya? Kemarin, kenapa tidak dilaporkan? Dia diam saja, kan gitu kan. Terus suaminya di mana? Ada suaminya, ada. Sudah kawin, sudah. Suaminya di mana? Di luar daerah katanya kan. Saya minta surat nikahnya, dia bilang tidak ada, dipegang. Dan setahu saya surat nikah itu harusnya dipegang oleh yang bersangkutan selalu kan. Sehingga saya ini pasti ada apa-apanya yang kurang beres. Kenapa didiamkan, tidak diberitahu orang-orang sekitar. Warga yang curiga lantas melaporkan pelaku ke aparat kepolisian. Saat diperiksa, pelaku menyangkal jika telah melakukan penganiayaan. Berdasarkan hasil otopsi pada jenazah bayi, polisi menemukan bukti adanya bekas tindakan penganiayaan. Baik, setelah menonton video yang sudah Miss tampilkan, bisakah kalian membuat beberapa rumusan masalah terkait dengan video berikut ya? Jadi kalian akan bekerja berkelompok. Misalkan bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok yang heterogen dan Miss sudah tampilkan nama-namanya. Jadi kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Semua duduk sudah per kelompok. Misalkan bagikan LKPD-nya. Ini bahan ajar, ini LKPD-nya ya. Ini kelompok ini dari sini. Ini bahan ajar. Ini LKPD-nya. Ini bahan ajar, ini LKPD-nya. Kerjakan per kelompok. Oke, ini bahan ajar dan LKPD-nya ya. Baik, semua sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Kalian akan bekerja dengan kelompoknya ya. Jadi do your worksheet in your group. Di situ berdasarkan video yang tadi kalian tonton, silahkan kalian cari masalahnya apa, kemudian kalian tulis di LKPD-nya. Selanjutnya, kita akan membuat infografis. Infografisnya seperti contoh ini ya, jadi kalian bisa buat di Canva. Sekarang kalian akan bekerja di dalam kelompok. Waktu Miss persilahkan. Baik, dari video yang tadi sudah Miss sampaikan, kalian buat di sini dulu ya, minimal ada 1 masalah yang harus kalian pecahkan nanti ya. Jadi ditulis saja sini masalahnya, baru nanti bisa buat infografisnya. Ada pertanyaan? Aman, Miss. Aman. Ya, jadi dari sini kalian buat 1 masalah sesuai dengan video tadi ya. Ya, masalah tersebut kalian akan nanti buat rumusan masalah dan hipotesis yang nanti kalian akan buat di infografisnya ya. Jadi masalahnya dulu buat, baru nanti bisa menyelesaikan infografis ya. Paham? Ada pertanyaan? Oke, selamat bekerja. Bagaimana, sudah dapat masalahnya? Sudah. Baik, saatnya kalian untuk menyampaikan masalah yang sudah kalian temukan ya. Sampaikan dulu masalahnya.
masing-masing ketua kelompok menyampaikan masalahnya agar tidak sama dengan kelompok yang lain. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Odi, silakan. Kami dari kelompok 1 mengambil masalah bagaimana dampak seks bebas terhadap remaja. Baik, terima kasih Odi, silakan duduk. Kami dari kelompok 2 mengambil rumusan masalah penyakit apa saja yang disebabkan oleh seks bebas. Baik, terima kasih Rate, silakan duduk. Kami dari kelompok 3 akan mengambil masalah bagaimana cara mencegah seks bebas. Baik, terima kasih Kevin, silakan duduk. Kami dari kelompok 4 mengambil rumusan masalah bagaimana hubungan perilaku negatif berkaitan dengan sistem reproduksi. Baik, terima kasih Jessica, silakan duduk. Gimana? Kalau ini benar nggak? Iya, jadi sesuai masalahmu ya tadi ya? Iya. Oke, bisa dinaikin? Oke, udah mau selesai ya. Jadi penyakit yang ditimbulkan ya akibat seks bebas. Oke. Sudah cukup bagus. Kelompok yang lain sudah bagi tugas? Maksudnya kerjakan LKPD ya? Iya. Ini Miss, yang ini saya masih nggak ngerti, benar nggak? Oke, ini masalahnya tentang cegah seks bebas. Seharusnya iya. kan ini sudah lengkap. Oh iya, udah. Tinggal mendekatkan diri. Oh ya, jadi cara mencegah seks ya. Udah benar? Sudah. Udah ya. Oke. Miss, ini dikerjain juga? Iya, itu dikerjain sampai belakang ya. Oke. Yes. Oke, sampai simpulan ya. Gimana? Udah selesai nih? Udah ngerti? Udah. Oke, ada yang ditanyain? Sementara nggak ada. Oke, lanjut. Oke, gimana infografisnya? Udah selesai? Lagi sedikit. Nah, ada yang ditanyain? Nggak aman? Coba bisa dinaik turunkan. Oke. Jadi gimana nih? Apakah sudah bagus? Sudah sangat bagus. Jadi ntar siap dipresentasikan ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Jadi, saatnya kalian mempresentasikan infografis yang sudah kalian buat di kelompoknya masing-masing ya. Jadi, masing-masing kelompok nanti akan maju untuk mempresentasikan infografisnya. Baik, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Di sini ya. Baik, silakan disampaikan ya infografis yang sudah kalian buat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rati. Terus ada Sasha, ada Gaby, ada Andrew, ada Carla sama Naya. Jadi kelompok kami hari ini akan mempresentasikan tentang penyakit yang menular seksual. Nah, penyakit menular seksual ini dapat disebabkan oleh hubungan seksual yang bebas, terus bergonta-ganti pasangan, dan lain-lainnya. Untuk presentasinya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya ya.
Baik, saya akan mempresentasikan mengenai infografis yang telah kami buat mengenai penyakit menular seksual. Yang pertama kita ada sifilis, yaitu biasa dikenal dengan raja singa. Dia ini ditandai dengan munculnya luka pada alat kelamin. Jika tidak ditangani, bakteri akan menyebar dan menyebabkan kondisi kesehatan yang lebih parah. Yang kedua ada klamidiasis. Klamidiasis bisa menyerang rektum yang bisa berujung kemandulan pada pria ataupun wanita, atau kehamilan ektopik pada wanita. Jadi kehamilan ektopik itu kayak hamil anggur. Jadi dia itu kehamilannya di luar rahim, bisa di tubah falopi biasanya. Terus ada herpes genital. Ini luka melepuh berwarna kemerahan serta rasa sakit yang gatal pada wilayah genital menjadi awal gejala herpes yang muncul. Terus yang keempat ada kutil kelamin. Ini kutil kelamin ini muncul di sekitar kelamin atau di area dubur yang menimbulkan rasa gatal dan mengeluarkan darah. Virus ini menyebar melalui kontak langsung dari kulit ke kulit. Terus yang kelima ada HIV. HIV ini cukup sering kita dengar di masyarakat ya, karena ini adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh dan dia menularnya itu secara dari cairan tubuh manusia ya, khususnya pada cairan yang keluar saat sistem reproduksi. Contohnya sperma, dia keluarnya bisa dari situ menyebarnya. Terus virus ini dapat tertular melalui hubungan seks yang tidak aman, berbagi alat suntik, dan penularan dari ibu ke bayi. Jadi nggak cuma dari cairan tubuh yang berupa sperma atau lendir-lendir dari sistem reproduksi, dia juga bisa menular dari darah. Terus yang terakhir ini ada hepatitis B. Dia ditularkan melalui hubungan seksual. Virus ini bisa ditemukan pada darah, cairan vagina, air liur, dan sperma. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah semua dari penyakit tersebut bisa disembuhkan? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ali. Izinkan saya menjawab. Dari materi yang dipaparkan tadi, semua penyakit itu bisa disembuhkan, terkecuali HIV, karena HIV hanya bisa dihentikan, tetapi tidak bisa disembuhkan secara total. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hubungan perilaku negatif yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Dengan saya sendiri, Evi, ada Jessica, terus Sarah, Sanjaya, Arya, dan Sita. Selanjutnya presentasi kami akan dilanjutkan oleh Sarah. Baik, terima kasih Evi atas kesempatannya. Pada saat ini saya akan membahas hubungannya itu gimana antara perilaku negatif dengan sistem reproduksi. Jadi pada dasarnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah. Jadi mereka belum tahu penyakit menular apa saja, sama kenapa sih gonta-ganti pasangan dalam hubungan itu bisa menyebabkan penyakit menular. Tanya itu persepsi remaja tentang cara menjalin hubungan juga kurang benar sih. Mereka belum tahu caranya berpacaran secara sehat dan terlalu kebiasaan melihat teman-temannya melakukan perilaku negatif dalam berpacaran. Jadi karena hal itu meningkatkan resiko remaja melakukan hal-hal yang dapat merugikan kesehatan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanjaya mengenai faktor-faktor. Oke, thank you Sarah. Sekarang saya mau jelasin hubungan faktor yang menjadi hubungan ini. Pertama, ada pengaruh media lingkungan, dan yang kedua ada rendahnya pendidikan moral agama, ketiga ada perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja, dan yang keempat ada rasa ingin tahu yang besar. Akan dilanjutkan oleh Arya. Terima kasih Sanjaya. Saya sekarang akan membacakan dampak perilaku negatif dari seks bebas. Yang pertama ada sifilis, yang kedua ada chlamydia, yang ketiga ada gonore, yang keempat ada HIV. Penjelasannya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Selanjutnya saya akan lanjutkan oleh Cita.
Oke teman-teman, kalian udah dengar faktor dan hubungan dan dampak dari perilaku negatif sistem reproduksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh yang tidak boleh kalian lakukan, yaitu adalah tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual. Contohnya seperti menggunakan kondom itu harus digunakan ya. Dan habis itu ada ganti-ganti pasangan sehingga meningkatkan resiko tertularnya penyakit kelamin. Itu saja dan akan ditutup oleh Jessica. Nah, jadi teman-teman semua udah tahu kan apa hubungan perilaku negatif yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, sebelumnya tadi kita udah tahu apa hubungannya, terus faktor atau latar belakang yang melatar belakangi, terus dampaknya dan juga contoh. Nah, saya akan menambahkan juga, tadi seperti yang video yang sudah Miss Eva tampilkan, itu juga salah satu contoh nyata dari hubungan perilaku negatif yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Jadi nggak sedikit ya kasus seperti itu terjadi, terutama di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh disampaikan. Saya izin bertanya. Saya Nesa, mewakili kelompok 3, ingin bertanya apa saja sih perilaku beresiko pada sistem reproduksi? Terima kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaan Nesa, contoh-contoh perilaku negatif bisa kayak seks bebas atau menggonta-ganti pasangan sangat berhubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan. Hal tersebut bisa meningkatkan resiko penyakit menular seksual. Nah, apa ada pertanyaan lain atau saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Tapi sebelum penutupan, saya ingin menyampaikan quotes dari kelompok kita. Jangan terpancing nafsu untuk bangsa yang semakin maju. Sekian, terima kasih. Baik, siapa bisa menyampaikan solusi dari masalah yang sudah ada di video tersebut secara umum? Siapa bisa? Saya. Iya, Chelsea, silakan. Untuk solusinya itu ada 6. Yang pertama adalah mempelajari sex education. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Lalu yang ketiga ada berpendirian kokoh. Karena berpendirian kokoh dapat membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Lalu yang keempat ada perbanyak kegiatan positif. Yang kelima ada ingat dengan orang tua. Dan yang terakhir mendekatkan diri dengan agama. Baik, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Chelsea. Baik, jadi dari pembelajaran kita hari ini itu terkait kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi itu harus kita cegah mulai dari diri sendiri ya. Jadi kalau nggak diri sendiri siapa lagi? Nah, terutama di usia kalian, usia remaja adalah usia yang rentan, gampang dipengaruhi. Jadi bergonta-ganti pasangan dan melakukan seks bebas di usia dini itu banyak sekali dampaknya bagi kalian. Ya, jadi harus berhubungan seks itu di saat kalian sudah siap mental dan siap lahir batin ya. Jadi dampaknya apa? Jangan sampai seperti video tadi, ada kasus pembunuhan, ada aborsi ya. Jadi banyak sekali kejahatan yang bisa timbul dari seks bebas. Akibat apa? Kalian tidak menguasai sex education ya. Nah, contoh satu nih, kanker rahim juga terjadi belakangan ini banyak. Jadi rahim itu kalau kita analogikan seperti gerbang ya. Jadi di situ muara penyakit sebenarnya banyak di rahim. Ya, jadi bagi cewek itu bisa lakukan pap smear, apalagi sudah menginjak usia dini ya, usia udah remaja sudah bisa pap smear sampai sudah menikah. Jadi itu adalah penyakit-penyakit yang harus kita hindari ya di usia kalian saat ini. Caranya apa? No apa? No seks bebas ya, atau free sex ya. Jadi selanjutnya Miss mau memberikan penghargaan nih kepada kelompok yang presentasi dan infografisnya bagus. Ada yang nebak kira-kira kelompok berapa? Ada? Kelompok berapa ya? Ya, jadi yang menampilkan presentasi dengan baik dan infografis dengan baik adalah kelompok 4. Oh, selamat ya, nanti dibagi.
sama temennya. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran. Ya, siapa bisa bantu Miss untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Carla silahkan. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama tadi kita sudah menonton video tentang maraknya seks bebas. Lalu kita telah kerja kelompok untuk menyampaikan presentasi mengenai hubungan dampak negatif seks bebas terhadap sistem reproduksi. Jadi seks bebas itu dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV, chlamydiasis, sifilis, gonore, dan berbagai yang lainnya, dan dapat berujung pada kematian. Baik, sudah sehingga kita lebih baik mencegah daripada mengobati seperti kata pepatah. Bagus, tepuk tangan buat Carla. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya tadi di awal kalian ada pretest, sekarang ditutup dengan post-test ya. Miss harap kalian bisa menjawab post-test karena sudah disampaikan materi. Jadi silakan buka Google Form-nya yang tadi. Kalian waktu mengerjakannya 10 menit. Silakan bekerja di HP masing-masing. Bagaimana post-testnya? Sudah selesai? Sudah. Bagus. Miss harapkan kalian dapat nilai yang bagus ya. Nanti Miss periksa setelah pembelajaran berakhir karena soalnya agak panjang. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Kalian bisa buka linknya di Google Classroom atau scan barcode. Nah, Miss minta respon kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ya, jadi bisa kelihatan di sini ya apa ekspresi kalian sekarang setelah mengikuti pembelajaran. Ada yang no seks bebas, oh, ada selebau apa itu? Nggak boleh seks, iya ya. Jadi refleksi dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya sangat menyenangkan ya. Oke, jadi pembelajaran selanjutnya kita akan membahas ASI dan KB sebelum kita ulangan harian ya. Jadi ini pertemuan berikutnya bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu dipimpin oleh Arya kembali. Silakan Arya. Teman-teman, karena kita tadi sudah mengawali dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Berdiri. Beri salam.